silahkan. Center. Jalan apa nih? Ujung bor. Baik Pak, kapan usaha satu ini dibuka dan beroperasinya dimulai sejak dari tanggal berapa? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kebetulan baru hari ini sebenarnya grand openingnya ini Coto Sandrobone. Alhamdulillah kita mengambil hari Jumat, hari di mana doa dan harapan manusia itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berikhtiar, dalam memulai segala usaha, sehingga kami mengambil hari Jumat sebagai hari penuh berkah seperti itu. Selanjutnya Pak, kenapa contoh ini dinamakan sebagai Coto Sandrobone? Mungkin bisa dijelaskan. Ini yang menarik. Kenapa kami menamakan Coto Sandrobone? Karena riwayat makanan ciri khas Makassar yang disebut coto itu berawal dari masak di suatu kerajaan, namanya Kerajaan Sandrobone. Jadi coto Makassar itu ditemukan atau diracik pertama oleh para koki-koki dari Kerajaan Sandrobone. Dulu ceritanya para raja menginginkan kokinya itu menciptakan sebuah masakan dari daging yang memiliki kuah yang enak. Nah, akhirnya para koki ini berkreasi, maka terciptalah namanya makanan coto. Dulu itu hanya bisa dimakan oleh para raja, para bangsawan, dan para tamu-tamu raja. Nah, dalam perkembangannya di abad ke-20 atau abad ke-21, coto ini dimulai dikomersialkan oleh rumpun Kerajaan Sandrobone dari Padinging, dari Campagaya, dari Tonasa, dan dari Sandrobone itu sendiri. Nah, dalam hal ini Padinging, Campagaya, Tonasa itu bagian dari Kerajaan Sandrobone, itu wilayah Kerajaan Sandrobone. Kebetulan yang di samping kiri saya ini adalah adinda saya, Bapak Faisal Karimbuang atau biasa disebut Ketamuang. Ini keluarga besarnya lah yang bisa dikatakan yang membesarkan ini makanan dan masakan ciri khas coto ini dari Campagaya, dari Tonasa, dari Padinging. Sebut saja ada beberapa warung coto yang sangat terkenal di Kota Makassar seperti Parekate, Coto Nusantara. Itu adalah rumpun keluarga langsung dari beliau dan kami yang bisa dikatakan sangat berjasa dalam membesarkan kuliner coto Makassar ini. Hampir semua tamu-tamu dari luar itu kalau datang ke sini pasti mencari coto Makassar, dan rata-rata rujukannya itu adalah coto Nusantara, coto Parekate. Nah, kebetulan kami pun dalam hal ini sebagai coto yang menggunakan nama Coto Sandrobone itu hampir sama dengan racikan dan bumbu-bumbu yang dibuat oleh coto Nusantara, coto Parekate, karena kan mereka satu rumpun keluarga dengan kita. Tetapi kami kenapa menyebut Coto Sandrobone? Kami menggunakan induk kerajaannya yaitu Sandrobone, karena Padinging, Campagaya, Tonasa itu bagian dari Kerajaan Sandrobone dari dulu sampai sekarang. Seperti itu. Itu mendasari kami menggunakan nama Coto Sandrobone, sekaligus juga ya tentunya memperkenalkan Kerajaan Sandrobone itu sendiri sebagai kerajaan yang pertama sekali menciptakan coto atau makanan ciri khas Makassar. Pak, pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak ke depannya mengenai Coto Sandrobone? Harapan saya tentu berharap masyarakat Kota Makassar atau yang lewat di sekitar warung Coto Sandrobone ini agar sekiranya bisa singgah, mencicipi, mencoba. Kalau memang rasanya enak, ya bisa sering-sering singgah. Ya seperti itu, dan insya Allah kami menggaransi
ketika orang mencoba ini pasti dia akan puas. Karena kami akan sangat memperhatikan terkait kualitas rasanya dan tentunya kualitas-kualitas yang lain seperti kebersihannya dan lain-lainnya. Kehalalannya lebih utama, itu 100% kami garansi kehalalannya dan cita rasanya, seperti itu barangkali. Baik, bagaimana tanggapan Bapak mengenai rasa dari coto Sanrobone ini? Bisa Bapak menjelaskan? Oh ya, terima kasih. Kebetulan ini hari Jumat, coto Sanrobone yang terletak di ujung Bori, tembusan ujung Bori ke Danau Antang. Alhamdulillah, kalau Anda atau teman-teman atau saudara-saudaraku sekalian yang datang ke sini, saya yakin tidak akan pernah menyesal. Rasanya tidak kalah atau tidak jauh beda dengan coto-coto khususnya kayak di Parakate, coto Nusantara. Apalagi yang membuat rempah dari coto ini adalah rumpun keluarga besar mereka. Jadi rata-rata penjual coto yang di Makassar ini mereka itu satu rumpun. Mereka itu dari suatu kampung yang berada di Takalar yang namanya Pak Dingin. Nah, awalnya di sinilah itu beredar berkembang ke wilayah-wilayah yang lain, termasuk ke Sanrobone. Dan satu hal yang perlu kita dipahami bahwa hidangan coto ini adalah hidangan atau masakan khusus dalam istana kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Saya himbau teman-teman, kalau datang di sini, saya yakin tidak akan pernah menyesal karena rasanya luar biasa dan harganya lumayan murah. Bisa dilihat di belakang, dan itu terjangkau, sangat dan terjangkau. Baik, bagaimana tanggapan Bapak mengenai rasa dari coto ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di daerah Antang, Jalan Ujung Bori, Kompleks Ruko Bisnis Borong Center. Ternyata di daerah ini ada coto yang sangat enak, namanya coto Sanrobone. Dan saya kira keliling kita di Sulawesi Selatan belum ada nama coto Sanrobone. Yang ada coto Parakate, coto apa, macam-macam lah nama yang ada coto. Ada berbagai macam tempat-tempat coto di Makassar khususnya. Ternyata di coto Sanrobone ini tidak kalah. Karena asal muasal coto itu dari Sanrobone, jadi luar biasa rasanya. Saya bersyukur saya sempat makan, enak sekali di sini. Mari datang ke coto Sanrobone. Alamatnya tadi saya sudah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.